Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melihat bagaimana mempraktekkan sebuah flowchart yang di dalamnya ada simbol untuk perulangan. Nah, misalnya apa perulangan itu? Misalnya kita mengulang angka 1 sampai 10 atau kita mengulang angka tertentu ya, nilai awalnya misalnya 10, kemudian nilai akhirnya 17. Nah, itu bagaimana kita membuat sebuah flowchart untuk perulangan. Ya, perhatikan ini. Pertama kita akan mendeklarasikan sebuah nilai ya. Ya. Nilai ini nanti adalah nilai awal yang akan ditampilkan. Kemudian ya, input dulu ya. Nilai. Kemudian kita akan mengulang nilai itu sampai angka 10 ya. Berarti kita menggunakan looping. Kita bisa pakai while, for atau do ya. Kita akan menggunakan while ini ya. Oke, kondisinya apa? Kondisinya adalah kalau kita mengulang nilai tertentu ini sampai angka 10 misalnya, jika nilai lebih kecil sama dengan 10, maka akan ditampilkan nilai tersebut ya, output nilai. Nah, agar terjadi perulangan maka nilai ini harus kita tambahkan ya, 1 ya, kita tambahkan 1 nanti biar bisa dicek ya. Misalnya nilainya 1 ditampilkan 1, kemudian kita tambah di sini pakai assign nilai sama dengan nilai plus 1. Nah, jadi setelah ditampilkan, ditambahkan nilai tersebut dengan 1. Kemudian dicek kembali. Nah, jika nilai masih lebih kecil sama dengan 10, artinya true, maka akan ditampilkan lagi. Kemudian ditambah lagi. Demikian terus sampai nilai itu menjadi salah ya, atau tidak benar, maka akan masuk ke alur yang false ini. Oke, kita akan mencoba mensimulasikan flowchart ini untuk mengulang nilai angka 1 sampai 10. Jadi input nilainya ini akan kita masukkan secara langsung. Oke. Nilai 1 ya. Enter. Nah, karena 1 ini benar maka ditampilkan. Kemudian ditambahkan 1, dicek lagi, demikian seterusnya sampai nilai itu salah. Ketika salah dia akan berhenti. 7, 8 tambah 1, 9, dicek lagi. 10. Nah, ketika nilai ini 10 ya, kemudian ditambahkan 1, berarti nilainya 11. Berarti kan nilai menjadi 11. 11 akan dicek lagi. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Kan salah tuh. Karena salah dia akan masuk ke false ini. Kemudian flowchartnya selesai. Oke. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan angka tertentu dan ada pembatas tertentu ya. Jadi nilai ini adalah nilai awal yang kita masukkan ya, kita ubah. Ini adalah nilai awal. Kemudian
Ini kita kasihkan namanya adalah nilai awal. Ini kita ubah lagi ini nilai awal. Nilai awal. Oke. Kemudian kita kasih pembatas. Jadi pembatasnya ini, kalau ini langsung ditulis di sini pembatasnya 10. Kita pengen pembatas itu kita inputkan. Ya, jadi lebih fleksibel. Kita bisa masukkan deklarasi di sini pembatas. Kita bikin sebuah variabel pembatas. Kemudian kita inputkan juga nanti cara kita inputkan pembatas. Oke. Jadi nanti nilai awal ini akan dicek bukan lebih kecil sama dengan 10, tapi lebih kecil sama dengan pembatas. Nah, seperti ini. Oke, kita simulasikan. Oke, nilai awalnya misalnya 100. Enter. Kita ingin mengulang sampai 200. Wah, lumayan banyak ya. 100 sampai 200. Ini adalah pembatas. Jadi akan ditampilkan nilai dari 100 sampai 200. Oke. 100, kemudian dicek lagi masih lebih kecil jadi 101. Nah, tentunya akan makan waktu yang lama. Kita bisa simulasikan dengan lebih cepat di medium. Nah, lebih cepat. Pengen lebih cepat lagi di bagian yang fast ini. Nah, cepat kan? Jadi langsung seret gitu, udah selesai. Nilainya ditampilkan semua. Oke, itu tadi bagaimana kita mempraktekkan membuat sebuah flowchart yang mana ada perulangannya. Nah, perlu kita ketahui bersama untuk simbol ini, ya, simbol ini bisa kita ubah menjadi seperti simbol if, ya, atau percabangan. Di software ini kita bisa merubah dengan chart style-nya ini menjadi klasik. Ya, perhatikan di sini while-nya ini perulangannya bentuknya segi 6. Kalau kita pakai klasik, maka perulangan ini sama dengan if. Nah, kita pengen yang mana? Tergantung kita. Kemudian kita akan mengubah juga, bisa kita ubah warnanya ini menjadi pastel sehingga nanti bisa menjadi lebih berwarna-warni. Oke. Nah, ini sudah menjadi berwarna-warni dan bentuknya klasik. Salah satunya yang membedakan adalah kita sajikan untuk perulangan ini dengan bentuk yang sama dengan if, ya. Di belah ketupat ini. Ya. Kemudian fitur yang lain dari software ini adalah kita bisa melihat bagaimana kode yang di-create dari sebuah flowchart ini. Jadi kita bisa melihat kodenya, ya. Jadi ini keuntungan kita bisa melihat kodenya. Kita coba. Nah, ini adalah kode visualbasic.net, ya. Kodenya seperti ini. Kalau kita nanti membuat sebuah program, ya, seperti ini, ya. Dim nilai awal as integer. Nah, ini untuk melakukan deklarasi menggunakan kata dim ini, ya. Kemudian ini untuk menginputkan nilai, ya, di pemrograman konsol. Kemudian ini untuk menampilkan sebuah nilai konsol write-line, ya, seperti ini. Tapi kita belum pelajari ini. Nanti untuk pemrograman ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Demikian untuk
video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.